Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Muy and His Projects. Dan kali ini masih membahas tentang liburan saya selama di Turki dan juga Serbia. Dan sekarang ini adalah masuki hari ke-6 dan hari ke-7 saya selama di sana. Dan pada hari ke-6 ini kondisi saat itu saya masih sakit ya, jadi kondisi saya masih belum terlalu sehat, masih ada demam sedikit-sedikit. Dan waktu itu saya masih ada di hotel, masih tidak ada di Kapadokia ya, dan saya tidak berpikir bahwa hari ini saya akan melihat balon udara, tapi inilah yang terjadi ketika saya membuka jendela kamar saya. Muncullah pemandangan seperti ini, sontak membuat saya langsung pergi ke area rooftop dan tidak menyia-nyiakan pemandangan yang sangat indah sekali. Jadi saya menyaksikan banyak sekali balon udara berterbangan di langit Kapadokia, dan menurut saya pemandangan ini sangat-sangat cantik sekali. Dan saya bersyukur 3 hari di daerah Kapadokia, akhirnya di hari terakhir saya bisa menyaksikan keindahan balon udara berterbangan di langit Kapadokia. Tidak ada agenda khusus untuk hari ini karena posisi juga saya masih demam ya, belum sembuh 100%. Jadi saya memutuskan untuk beristirahat saja sambil menunggu jadwal bus saya yang masih jam 10 malam. Setelah cukup beristirahat, saya pun bergegas untuk berjalan kaki menuju terminal bus yang akan membawa saya ke kota Selçuk. Namun sebelum saya makan malam terlebih dahulu ya, dan ini adalah quesadillas. Sebenarnya ini bukan makanan khasnya Turki ya, tapi ini mereka isinya diberikan sensasi sentuhan masakan Turki. Jadi rasanya menurut saya juga cukup oke, dan harganya juga masih masuk akal. Dan inilah penampilan bis Camel Coach yang akan membawa saya ke kota Selçuk ya. Untuk tiketnya saya beli melalui aplikasi, namun teman-teman juga bisa membeli melalui on the spot ke area loket pembelian tiket ya. Seperti inilah konfigurasi bisnya, yaitu kursinya 2 dan 1. Untuk perjalanan menuju kota Selçuk kurang lebih memakan waktu sekitar 10-12 jam, dan kita akan berhenti di beberapa terminal bus ataupun tempat pemberhentian lainnya untuk sekedar beristirahat atau makan-makan. Dan sepanjang perjalanan seperti inilah kurang lebih pemandangan yang saya dapatkan. Untuk bisnya sendiri menurut saya juga sangat nyaman banget. Kita diberikan 1 kali snack ya, dan juga diberikan air mineral, dan menurut saya juga tempatnya sangat-sangat nyaman sekali. Untuk dibuat duduk pun juga sangat enak. Space di kaki kita pun juga cukup lebar, jadi tidak terasa terlalu capek menaiki bis yang satu ini. Di dekat kursi penumpang pun juga ada stop kontak ya, untuk menyambungkan charger kita ya. Jadi kita tidak perlu khawatir bisa kehabisan baterai selama perjalanan 10-12 jam ini. Oke, setelah perjalanan panjang dari Kapadokia ya, terutama dari kota Kayseri, akhirnya saya tiba di kota Selçuk ya. Jadi busnya akan berhenti di terminal bus Selçuk, dan dari terminal bus Selçuk saya berjalan kaki menuju hotel ya, karena lokasinya juga tidak terlalu jauh. Dan yang paling saya sukai di sini adalah sepanjang jalan saya banyak menemui sekali pohon jeruk ya. Hasrat sekali ingin memetik buahnya, tapi apalah daya, saya terlalu takut untuk melakukannya. Oke, setelah jalan kaki kurang lebih 5 menit, saya tiba di hotel yang saya tuju, yaitu Hotel Urkmes ya. Hotelnya tidak terlalu besar ya, tapi tempatnya menurut saya sangat cukup nyaman sekali untuk dibuat beristirahat ya. Saya di sini kurang lebih hanya menginap 1 malam saja, dan saya membayar sekitar 600-700 ribu ya, kalau nggak salah, sekitar segitu ya. Tempatnya sudah oke banget, kamarnya cukup luas dan cukup hangat, dan view-nya pun juga sangat menyenangkan. Setelah check-in dan meletakkan barang-barang, saya langsung keluar lagi dari hotel menuju ke terminal bus Selçuk lagi ya. Kembali menuju ke terminal bus, saya berencana mau naik dolmus. Dolmus itu adalah seperti angkot ya, angkot di kota Selçuk seperti ini bentuknya.
Dan saya milih Dolmus ini atau angkot ini untuk menuju ke Efesus ya. Efesus itu salah satu situs kuno ya, peninggalan zaman-zaman dahulu ya. Dan seperti inilah kondisi di dalam angkotnya ya, di dalam Dolmusnya. Dan perjalanan menuju ke Efesus kurang lebih hanya memakan waktu sekitar 15 menit saja. Nah, nanti kita akan berhenti di haltenya dan berjalan kaki sedikit menuju ke tiket masuk untuk ke Efesus itu sendiri. Nah, ini saya harus beli tiketnya terlebih dahulu ya. Anda bisa membayarnya dengan cash ataupun dengan kartu kredit ataupun debit. Nah, mari kita mulai petualangan kita di Efesus. Jadi Efesus ini semacam kota lama ya. Jadi di sini kita akan melihat reruntuhan ya, peninggalan dari kota Efesus itu sendiri ya pada zaman itu. Dan ini adalah salah satu situs juga yang diakui oleh UNESCO. Ya, seperti inilah kira-kira penampakan atau penampilan dari kota Efesus yang sekarang ya. Kita hanya bisa melihat reruntuhan. Saya bisa bayangkan betapa megahnya pada zaman itu ketika Efesus masih ada. Dan di sini pemandangannya juga bagus sekali ya, dan menurut saya juga cukup eksotis sekali untuk digunakan foto-foto ya, sangat instagramable sekali. Jadi menurut saya ketika Anda berkunjung ke negara Turki, setidaknya Anda luangkan waktu untuk berkunjung ke Efesus juga. Nah, bangunan yang satu ini dulu konon adalah sebuah perpustakaan. Nah, ketika Anda memasuki wisata Efesus ini, ketika Anda sudah membeli tiket masuk, Anda juga akan ditawari untuk menggunakan jasa pemandu wisata. Ya, ada pemandu wisata secara audio, jadi Anda akan diberikan audionya saja, atau pemandu wisata secara langsung dengan orangnya dari mereka sendiri, dan tentunya akan ada biaya-biaya sendiri. Namun untuk kunjungan kali ini saya memilih untuk berjalan-jalan saja tanpa menggunakan pemandu wisata. Nah, karena lokasi Efesus ini sangat besar sekali ya, jadi menurut saya setidaknya butuh waktu 1,5 sampai 2 jam untuk bisa puas mengelilingi area ini ya. Karena kalau kurang dari itu sepertinya sangat tidak puas karena area sangat-sangat luas sekali. Nah, sebatas informasi aja, bila teman-teman ingin pergi ke Efesus berjalan sendiri, maksudnya dengan menggunakan transportasi umum seperti Dolmus yang saya gunakan, sebaiknya teman-teman nanti masuknya dan keluar di gerbang yang sama, karena di Efesus ini ada 2 gerbang, gerbang atas dan juga gerbang bawah atau utara dan selatan. Cuman saya lupa gerbang mana yang tepatnya yang saya masukin, apakah atas atau bawah. Yang pasti kalau kita masuk dari gerbang itu, kita keluar juga hanya dari gerbang itu ya, karena halte untuk naik Dolmus kembali ke Terminal Selçuk hanya melewati gerbang itu saja. Jadi kalau kita keluar di gerbang yang lain, kita tidak bisa naik Dolmus atau naik angkot untuk menuju kembali ke Terminal Selçuk. Jadi harus menggunakan taksi. Jadi kalau ingin menggunakan Dolmus lagi, harus masuk dan keluar melalui gerbang yang sama. Nah, ini dulunya adalah reruntuhan dari gereja di area Efesus ya, seperti inilah bentuknya. Oke, setelah puas mengelilingi area Efesus, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke terminal bus Selçuk, dan saya harus kembali berjalan kaki untuk menuju haltenya. Haltenya sekecil ini ya, jadi teman-teman jangan berpikiran haltenya akan besar, haltenya ada sekecil ini. Dan inilah Dolmus atau angkot yang akan saya naikin untuk kembali ke terminal bus Selçuk.
Oke, sekarang saya tiba di Sirince. Saya bingung cara bacanya ya, Sirince atau Sirins Village ya. Ini adalah sebuah pedesaan ya, yang lokasinya letaknya berada di atas gunung ya. Jadi dari Terminal Selçuk saya menggunakan dolmus lagi atau angkot lagi untuk menuju ke desa ini. Kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menit. Ya, seperti inilah pemandangan desanya, sangat damai sekali ya. Kebetulan waktu itu memang sudah sore hari, jadi tidak banyak turis yang sudah berdatangan. Dan kebetulan juga memang habis hujan, jadi lokasinya sangat sepi sekali. Nah, ini adalah salah satu peninggalan gereja pada zaman dahulu ya. Namun sekarang gerejanya sudah tidak digunakan lagi ya, tidak dipakai untuk beribadah lagi. Jadi seperti inilah kurang lebih di dalam gerejanya pada saat itu ya. Dan tidak begitu luas ya, dan berjalan-jalan di area desa ini menurut saya sangat menyenangkan sekali ya, karena hawanya sejuk, kemudian penduduknya juga ramah-ramah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di desa ini mereka terkenal sebagai penghasil wine. Jadi kalau teman-teman ada waktu dan tidak ada halangan tertentu, cobalah untuk menikmati wine mereka yang ada di sini. Dan di rumah-rumah penduduk di sini juga banyak sekali yang membuka tempat makan, dan menurut saya harganya juga jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga makanan yang ada di Istanbul ataupun di Kapadokia. Nah, ini juga salah satu gereja lama yang sekarang sudah dialihfungsikan menjadi tempat pameran atau tempat eksibisi. Dan ini adalah salah satu masjid yang ada di desa Sirince ya. Namun sayang sekali waktu saya berkunjung ke sini masjidnya sedang tutup, jadi saya tidak bisa masuk untuk melihat interior dalamnya. Seperti inilah masjidnya. Nah, kalau kita ingin kembali ke terminal bus Selçuk ya, kita tinggal mencari sign-nya atau tanda, dan ini adalah angkot kita yang akan membawa kita kembali ke Terminal Selçuk ya. Jadi teman-teman tinggal cari saja petunjuknya, nanti akan ketemu sendiri. Nah, inilah pemandangan yang akan kita lalui dalam perjalanan dari desa Sirince menuju ke Terminal Selçuk. Dan sebelum mengakhiri petualangan saya hari ini, saya memutuskan untuk makan malam ya, dan inilah adalah menu yang saya pilih ya. Ada nasi khasnya Turki, ada tehnya khasnya Turki, dan ini adalah semacam sate domba ya, daging domba, dan rasanya juga cukup menyenangkan. Oke, baiklah, cukup sekian petualangan saya untuk hari ini di kota Selçuk dan juga Efesus dan juga desa Sirince. Kita akan ketemu lagi di petualangan saya berikutnya. Tunggu di video-video berikutnya. Terima kasih.